Pemirsa, jebolnya tanggul di Sungai Citarum membuat sejumlah wilayah di Bekasi hingga Karawang terendam banjir. Selain menghanyutkan pengungsian warga, banjir juga merendam rumah sakit dan jalan utama. Tanggul jebol Sungai Citarum sepanjang 50 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdampak ke 3 desa. Ribuan warga menyelamatkan diri. Tolong kami, Pak. Kami terjebak banjir di tempat lokasi jebolnya tanggul, Pak. Depan pisang, Pak. Tolong. Tanggul jebol juga menyapu tenda pengungsian warga yang terdampak banjir. Warga harus berjalan kaki sejauh 3 km karena minimnya ketersediaan perahu karet. Luapan Sungai Citarum juga berdampak pada fasilitas kesehatan di Karawang, Jawa Barat. Sejumlah ruangan di Rumah Sakit Islam terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Akibatnya seluruh pasien dievakuasi ke rumah sakit lain. Ya, kita evakuasi semua karena ruangan kita semuanya terendam banjir, Pak. Jadi satu-satunya cara ya udah kita rujuk ke tempat lain. Kondisi pasien sekarang kosong. Banjir juga memutus jalan utama antara Bekasi dan Karawang. Para pengendara pun terpaksa memutar balik karena tingginya air. Banjir Karawang telah merendam ribuan rumah di 15 kecamatan. Selain karena tanggul Sungai Citarum yang jebol, hujan deras selama 3 hari menjadi salah satu penyebab tingginya banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat banjir yang menerjang wilayah Karawang, Jawa Barat, sebanyak 3.000 warga pada Minggu malam mengungsi. Dengan menempati gelanggang olahraga, korban banjir terpaksa tidur dengan alas seadanya. Sebanyak 3.000 lebih warga Karawang dari sejumlah kecamatan yang terdampak banjir hingga Minggu malam masih mengungsi ke lokasi pengungsian. Dengan menggunakan alas seadanya seperti tikar dan kardus, korban banjir ini mengungsi di gedung gelanggang olahraga Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat. Lokasi pengungsian ini merupakan posko utama bagi korban banjir dari sejumlah posko yang ada di Karawang, Jawa Barat. Untuk pengungsi banjir ini ada berapa jumlah, Pak, di sini, Pak? Jumlahnya kurang lebih 3.202 jiwa. Ini tersebar di beberapa posko, cuma yang di spot hall ini posko utama. Jadi kalau ada logistik, kami terimanya di sini dulu. Jadi posko-posko lain yang membutuhkan dengan ambil di sini. Untuk ininya, Pak, sembakonya gimana, Pak, untuk makannya, Pak, untuk para itu, Pak? Alhamdulillah tadi banyak dari beberapa pihak bantuan-bantuan. Kalau untuk malam ini mungkin cukup. Selain wanita dan lansia, korban banjir yang berada di pengungsian ini terdapat bayi dan anak-anak yang membutuhkan obat dan selimut. Meski banjir di sejumlah wilayah Karawang di beberapa titik sudah mulai surut, namun pengungsi belum berani kembali ke rumah karena khawatir terjadi banjir susulan, mengingat prediksi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih akan terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Luapan Kali Bantar Gebang membuat jalan raya Setu Bantar Gebang terendam banjir hingga 1 meter. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi terputus. Banjir yang merendam jalan raya Setu Bantar Gebang, Kecamatan Mustika Jaya, memutus akses jalan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih membuat hanya truk yang bisa melintas. Bahkan pengendara motor terpaksa menaikkan motornya ke truk bak terbuka untuk melewati banjir. Awalnya tadi luber di satu sisi. Oh, satu sisi ya. Karena berarus, tadi yang bermotor nggak berani nyebrang. Rata-rata yang rumahnya cuma nyebrang sini aja nih. Oh iya. Nah begitu kita nunggu surut, hujan tambah deras. Alhasil luapan tambah besar, jadi kejebak. Jadi kejebak. Tadi ada berapa motor di sini yang kejebak jembatan nih? Tadi sekitar ada 20-an ada, cuma yang lain memberanikan diri kembali. Banjir juga merendam sejumlah pertokoan dan warung makan. Banjir akibat luapan Kali Bantar Gebang setelah Bekasi dilanda hujan lebat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Puluhan korban banjir di Subang, Jawa Barat terpaksa mengemis di jalur Pantura. Hal itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari karena bantuan mulai berkurang setelah banjir surut. Puluhan warga Pamanukan Subang ini nekat mengemis di jalur Pantura, tepatnya di jembatan Sungai Cipunagara, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Bahkan mereka mengemis sambil menggendong anak mereka yang masih balita. Berkurangnya bantuan setelah banjir surut memaksa mereka untuk mengemis di jalanan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Bantuan nasi bungkus kini sudah tidak ada. Mereka juga mengemis untuk membeli susu anak mereka. Sementara sejumlah suami dari korban banjir ini tidak bekerja akibat banjir. Sembako kan ada yang dapat, ada yang enggak. Kemarin aja kan banyak sembako, saya nggak sempat beli apa-apa, jadi uang jajan butuh kan. Sekarang mah udah jarang lagi ngasih nasi, jadi saya harus beli nasi sehari itu 50.000 ke warung tuh, jadi 2 kali makan tuh udah 100.000. Buat kebutuhan aja, soalnya kan pada rumahnya ada hancur, kasur udah pada habis. Nggak kasihan sama anaknya, Bu? Mau gimana lagi, Pak? Suami nggak usaha. Oh, gitu. Sebelumnya selama sepekan banjir merendam permukiman warga, mulai dari perabotan dan semua harta benda warga rusak dan hilang terbawa banjir. Meskipun banjir sudah surut sejak 5 hari kemarin, namun dampaknya masih dirasakan oleh warga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 200 rumah di perumahan Villa Regensi 2, Tangerang, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir ini, warga mengaku butuh pasokan obat dan makanan siap saji. Ketinggian banjir yang sebelumnya merendam rumah warga setinggi 1,5 meter, kini tersisa 1 meter setelah surut 50 cm. Jumlah warga terlihat mengecek barang berharga mereka seperti kendaraan roda 4 yang terjebak di dalam rumah saat banjir melanda. Banjir kerap melanda permukiman mereka, namun banjir kali ini terbilang besar dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Selain akibat meluapnya Kali Cirarap, tanggul kali yang jebol membuat banjir semakin parah hingga warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Itu udah mulai agak surut. Kalau kemarin itu banjir pertama itu segini. Nah, ini salah satu gang 1 RT di RT 4. Nah, itu bisa dilihat sendiri mobil yang terjebak tidak bisa diselamatkan karena memang air sangat cepat sekali. Akibatnya stok bahan pokok yang juga ikut terendam banjir di dalam rumah mereka membuat warga kini membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Nah, itu mungkin kalau untuk sembako ya yang pasti, Mas. Terus untuk anak-anak susu, popok, terus untuk selimut juga di sini dibutuhkan, Pak. Oke, untuk kesehatan, Pak, gimana kira-kira, Pak? Ya, kesehatan juga di sini mungkin obat-obat yang seperti itu bisa dibantukan untuk sini, Pak. Selain perbaikan tanggul, normalisasi Kali Cirarap juga sangat diharapkan agar banjir tidak lagi merendam perumahan Regensi 2 setiap tahunnya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Evakuasi sejumlah mandula sakit di tengah banjir di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas harus menembus banjir 1 meter. Sementara itu kondisi para pengungsi banyak yang diare, mual, dan demam. Seorang kakek dievakuasi petugas setelah rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter di Pekalongan, Jawa Tengah. Proses evakuasi kakek berusia 75 tahun ini dalam kondisi sakit sulit karena rumahnya berada di gang sempit. Ia pun harus digendong dan dibawa dengan perahu karet ke tempat keluarganya berkumpul. Sejumlah warga yang masih bertahan di rumah mengaku sangat kesulitan. Apalagi banjir yang sudah merendam rumah mereka selama 1 bulan membuat harta bendanya rusak. Kemarin udah sempat mengungsi. Ini terpaksa mau usaha mengungsikan lagi. Mengungsikan lagi. Air semakin tinggi atau gimana, Pak? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Ribuan warga diungsikan ke 45 tempat, mulai dari masjid, musola, sekolah, hingga gudang. Kondisi pengungsian berdesakan, tak ada penyekat serta minim fasilitas.
Pengungsi yang didominasi balita dan manula pun mulai merasakan sakit. Mereka sangat membutuhkan pasokan obat-obatan hingga pakaian bersih. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir akibat jebolnya tanggul Kali Citarum membuat warga di Kabupaten Bekasi mengungsi. Mereka mengevakuasi hewan ternak ke tempat yang lebih aman. Warga yang terdampak banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi hewan ternak mereka ke tempat yang lebih aman dengan cara menggunakan perahu yang terbuat dari pohon pisang dan digendong. Warga yang terdampak banjir di lokasi ini juga dievakuasi dengan menggunakan truk dari Kementerian Sosial. Selain itu, petugas gabungan juga mengevakuasi warga dengan menggunakan karet, perahu karet maksudnya. Akibat banjir ini, sejumlah kendaraan roda 2 milik warga terendam. Warga pun berharap pemerintah segera bertindak supaya banjir di lokasi ini segera surut. Udah berendam, Pak? Iya. Nggak sempat selamatin ya? Iya. Nah, ini yang ke bawah baru 5. Baru banjir. Tugas kemarin.